Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Ipin Sraid dalam mata pelajaran PPKN untuk kelas 9 semester yang pertama. Adapun materi kita pada tayangan berikut ini adalah dari bab 3 nomor 2G, yaitu penggolongan hukum. Ya, ini lanjutan dari materi sebelumnya mengenai hukum. Hukum berdasarkan wujudnya atau bentuknya ya. Yang pertama ada namanya hukum objektif. Yang kedua hukum subjektif. Ya, jadi hukum berdasarkan wujudnya itu ada dua, hukum objektif dan hukum subjektif. Apa itu hukum objektif? Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Ya, itu yang dimaksud hukum objektif. Ya, contohnya hukum pidana ya, yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hukum hak. Ya, ini kita ibaratkan seperti hukum perdata ya. Kemudian hukum berdasarkan isinya. Hukum berdasarkan isinya ya, ada yang namanya hukum publik. Ada namanya hukum privat atau sipil. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Ya, seperti ada 4 ya, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Itu yang dimaksud ya, keempat hukum ini termasuk hukum publik ya. Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Kemudian hukum privat. Ya, ada 2 ya, hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain termasuk negara sebagai pribadi. Ya, contohnya ada 2, hukum perdata dan hukum perdagangan atau hukum perniagaan. Ya, saya jelaskan satu-satu. Apa itu hukum publik ya? Ya, diawali dari hukum publik tadi kita tahu ada hukum pidana. Ya, hukum pidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Ya, misalnya pembunuhan, pencurian, ya itu masuk dalam ranah hukum pidana. Ya, itu ada sanksinya ya, berbentuk ya, bahkan sanksinya itu ada sanksi pokok ya, dan ada sanksi tambahan. Contohnya orang yang sudah dihukum mungkin membayar denda dan mungkin ada penyitaan barang atau pembatasan hak ya, contohnya tidak boleh keluar negeri seperti itu. Itu hukum tambahan dalam hukum pidana. Kemudian ada hukum tata negara ya, mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Ya, hukum tata negara ini mengatur sistem pemerintahannya. Ya, mengatur sistem pemerintahan yang mulai dari pemerintahan pusat tingkat 1, tingkat 2 sampai yang di bawahnya. Ya, itu mengenai hukum tata negara ya, tentang aturan menata suatu sistem pemerintahan di dalam suatu negara. Kemudian ada hukum tata usaha negara, yaitu administrasi, yang mengatur tugas dan kewajiban pejabat negara ya, juga aparatur negara. Apa tugas dan fungsinya ya? Contohnya eksekutif, yudikatif dan legislatif ya. Itu para pejabat-pejabat negara yang sudah diatur dalam hukum tata usaha negara. Kemudian ada hukum internasional, mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional dan sebagainya. Ya, biasanya masalah konflik internasional diselesaikan di mahkamah internasional juga. Kemudian hukum privat atau sipil itu ada 2 tadi, hukum perdata ya, hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian dan hukum perkawinan. Jadi kalau ada masalah perkawinan, orang perceraian itu masuk dalam ranah hukum perdata. Begitu juga masalah pembagian harta warisan, ya masuk dalam hukum perdata.
Baru perjanjian, ya. Perjanjian misalnya membuat di atas materai, itu perjanjian itu sudah masuk dalam ranah hukum perdata. Dan mengenai kekayaan juga, kekayaan pribadi itu masuk dalam hukum perdata. Kemudian hukum perniagaan atau hukum dagang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Contoh hukum tentang jual beli, utang piutang, mendirikan perusahaan dagang dan sebagainya. Ya, itu masuk dalam hukum perniagaan. Oke. Kemudian sifat hukum, ya ada 3, mengatur, memaksa, dan melindungi. Mengatur artinya karena memuat serangkaian peraturan dalam bentuk perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam tatanan kehidupan agar tercipta ketertiban. Ya, jadi kalau tidak ada yang mengatur, maka otomatis tidak ada ketertiban. Kedua, memaksa karena memiliki kewenangan dan juga kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar. Jadi untuk menjalani ini semua, ya, maksudnya yang ketiga, melindungi, mempunyai sifat melindungi sebab tujuan hukum pada hakikatnya untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara dan menjaga keseimbangan yang serasi di antara berbagai kepentingan yang ada. Jadi untuk menjalankan sifat hukum ini, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan hukum, maka pemerintah membuat yang namanya alat-alat hukum, ya. Alat-alat hukum itu adalah polisi, jaksa, dan hakim, ya, agar proses mengatur, memaksa, dan melindungi ini boleh berjalan baik, maka negara membutuhkan perlengkapan hukum, yaitu alat-alat hukum tadi yang saya sebut polisi, jaksa, dan hakim. Ya, demikianlah tayangan ini. Kita nanti selanjutnya kita sudah masuk ke, ya, masih tetap tentang hukum di tayangan berikutnya. Ya, saya kira apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas dan gampang dipahami. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekian dan terima kasih.